Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya pada kuliah pengantar fisika nanomaterial yang kita pelajari semester ini, kita telah mempelajari dasar-dasar berkaitan dengan sifat kuantum dan karakteristik mulai dari mekanik, listrik, magnetik, dan optik dari material atau nanomaterial ya, atau nanostruktur. Saat ini kita akan lanjutkan ke proses sintesis nanomaterial. Nanti di akhir semester kita akan mempelajari bagaimana mengkarakterisasi nanomaterial. Oke. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana metode deposisi film atau lapisan tipis ya. Jadi secara umum ada beberapa teknik untuk membuat lapisan tipis ya, terutama menggunakan metode deposisi. Jadi secara umum metode deposisi ini karena berkaitan dengan material mulai dari logam sampai semikonduktor ya. Umumnya sih adalah di daerah semikonduktor. Proses deposisi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena pertama, bahwa material yang kita ingin, jadi anggaplah ini ada sebuah lapisan ya, maaf. Jadi ada lapisan yang kita sebut sebagai substrat ya. Di mana lapisan substrat ini nanti akan dilapisi oleh bahan yang akan kita gunakan. Nah, masalahnya adalah bahan ini dia bentuknya solid. Ketika kita ingin melapiskan ke atas permukaan substrat seperti kaca atau yang lainnya ya, itu kan substrat, kita sebut sebagai substrat. Nah, yang kita ingin lapiskan itu bentuknya solid. Maka agar proses deposisi lebih mudah, minimal liquid gitu ya, bahan yang dideposisikan gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau liquid ada proses yang lain gitu ya, maka dia akan berubah sifat. Maka diakali dengan cara pertama, bahwa seluruh proses ini di dalam ruang hampa. Jadi seluruh proses ini dalam ruang hampa gitu ya. Dan ada sumber logam atau sumber bahan ya, bisa dipanaskan atau yang lainnya sehingga dia akan menjadi gas. Nah, cara paling mudah agar mengubah solid menjadi gas itu kita buat ruang hampa dengan tekanan rendah. Jadi secara umum, jadi proses sintesisnya dalam ruang hampa seperti dalam reaktor gitu ya. Kemudian dibuat tekanan rendah dan ada sumbernya. Bisa dipanaskan, bisa kasih radiasi dan yang lain-lain sehingga dia menguap yang tadinya solid itu menjadi bukan menguap ya, mensublimasi dari solid menjadi gas. Kemudian gas tersebut nanti menempel di atas permukaan substrat. Oke. Itu umumnya adalah secara konsep dasar ya, gambarannya. Nah, metodenya sendiri itu banyak. Pertama ada evaporasi, kemudian MBE, molecular beam epitaksi, kemudian ada PLD, pulse laser deposition gitu ya. Ada yang paling mudah itu ada sputtering, kemudian chemical vapor deposition gitu ya, CVD, kemudian ada atomic layer deposition. Masing-masing ada beberapa karakteristiknya ya. Nah, jadi proses reaksinya atau proses pembentukan gitu ya,
pembentukan lapisan tipis di atas permukaan substrat ini itu dimulai dengan ada di dalam ruang vakum, kemudian sumber dari bahannya ini diberi radiasi panas atau yang lainnya gitu ya, dan ruangannya hampa. Coba kita lihat tekanan di dalam ruangnya itu divariasikan, maka misalnya ini adalah 1 bar. Maaf. Misalnya kita atur 1 bar. Allah Akbar. Ya, kita atur 1 bar, maka jadi atom-atomnya nanti sendiri dia akan bergerak secara bebas, dan ternyata gerakan atomnya itu kira-kira sekitar 6,8 kali 10 pangkat minus 3 cm. Jadi gerak antar atomnya terlalu sedikit sehingga si dalam tanda kutip si atom-atomnya itu, atom-atom dari sumbernya itu tidak menjadi gas bebas sebenarnya. Kenapa? Karena si atom-atomnya masih terlalu dekat. Kemudian kalaupun misalnya dia si atom-atom itu menempel pada substrat, ya, jadi menempel pada substrat, maka ada kelemahan, yaitu lapisannya akan terlalu banyak, akan terlalu tebal. Ya, cenderung kohesinya itu jadi menyebabkan lapisannya terlalu tebal. Jadi atom-atom terlalu senang dalam artinya berikatan. Nah, kalau tekanannya dibuat lebih rendah, maka gerakan atomnya itu akan semakin lebar, semakin jauh, sehingga yang terjadi adalah lapisan layernya per detiknya itu makin sedikit. Jadi kita akan bisa atur secara perlahan proses pembentukan lapisannya. Jadi atom-atom itu dapat dianggap seperti Lego atau bata. Jadi sebagai penyusun dari lapisan tipis tersebut gitu. Nah, karena atom-atom dari sumber ini mensublimasi dari solid ke gas, maka ada banyak peristiwa di sini yang terjadi di dalam ruangan deposisi ini. Pertama adalah bisa jadi ketika jadi gas akan terjadi tumbukan antara gas dengan gas, dalam artiannya sumber, bukan gas dalam artiannya atmosfer biasa, tapi antara atom logam misalnya yang sudah jadi gas, kemudian atom enggak, dengan itu akan terjadi tumbukan, sehingga akan terjadi proses di mana misalnya atom-atom pada akhirnya itu akan menempel pada permukaan substrat. Nah, anggaplah ada substrat yang bentuknya misalnya berlubang. Maka si atom-atom sebenarnya karena dia bentuknya sudah jadi gas, maka dia akan bisa masuk dan bertumbukan dengan dinding. Sehingga pada akhirnya dia akan bisa menempel pada permukaan-permukaan yang rumit gitu ya, dengan ya intinya presisinya tinggi. Jadi pada tekanan rendah gerakan atom itu sangat bebas, sehingga dia bisa masuk ke celah-celah yang sempit gitu ya. Selain itu juga bisa terjadi tumbukan antara atom dengan permukaan substrat atau atom dengan atom yang lain gitu. Sehingga nanti pada akhirnya lapisannya akan benar-benar bagus.
Ini ditujukan sebenarnya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah lapisan tipis dengan arsitektur yang menarik, seperti misalnya dalam artian untuk aplikasi elektronik di mana kita ingin atur bentuknya, komposisi kimianya, dan seterusnya. Oke, nah karena kita menganggap atom-atom atau molekul gitu ya, yang tadi mensublimasi itu dapat menempel pada substrat, maka kita bisa secara sederhananya anggap dia adalah Lego atau bata gitu ya, dimana nanti dia akan menempel satu persatu secara perlahan membentuk lapisan. Nah, namun dalam proses penumbuhannya atau kita sebut sebagai nukleasi, proses penumbuhan, nukleasi atau pertumbuhan. Jadi awal proses terbentuk itu adalah nukleasi. Kemudian membesar kita sebut dia sebagai growth atau pertumbuhan. Ya. Namun ada beberapa yang menarik ya. Misal ketika sudah terbentuk lapisan, kadang ada advansi. Advakansi itu adalah dimana tidak sempurna penempatan atom atau molekul ya. Di ini misalnya, atau ini advance vakansi gitu ya, dimana biasanya sifatnya adalah bukan atom per atom, tapi lebih ke satu struktur gitu, satu struktur. Terbentuk lapisan, kemudian bisa jadi terbentuk king. King itu adalah lekukan. Jadi ketika ada yang ini belum selesai ditutupi gitu ya, nah ini kita sebut sebagai king. Ya. Atau misalnya satu layer kemudian ditutupi satu layer lagi, ya step naik. Ya. Bisa juga ini terbentuk seperti teras gitu ya. Bahkan misalnya dalam beberapa ini ada terbentuk adatom. Adatom ini adalah sebuah kondisi di mana penumbuhannya itu secara acak tumbuh di atas satu layer gitu, satu lapisan. Ya, adatom. Adatom itu sebenarnya konsepnya merujuk pada hewan-hewan seperti di pembentuk karang gitu ya, dia jadi dari satu titik ke titik yang lain gitu, dan itu disebut sebagai adatom. Nah, dalam proses penumbuhan atau epitaksi, kita sebut sebagai epitaksi, ada istilahnya homo epitaksi gitu ya, atau epitaksi dulu. Epitaksi itu adalah penumbuhan sebuah film dengan orientasi kristal yang sama pada di atas permukaan substrat. Maka ya, jadi satu layer dengan layer yang lain itu dia kristalnya sama. Kemudian ada juga homo epitaksi. Jadi kalau epitaksi itu adalah bahannya, bahan yang ditumbuhkannya itu sama. Misalnya adalah ZNO atau misalnya adalah batio gitu, barium titanate dan yang lainnya, satu lapisan dengan lapisan yang lain, itu bahannya sama. Tapi kalau misalnya bahan dengan substratnya sama, kita sebut sebagai homo epitaksi. Nah, homo epitaksi biasanya cara paling mudahnya adalah menggambarkannya. Jadi karena struktur kristalnya udah sama, maka dia akan lebih mudah menempel di atas permukaannya. Ya, contoh yang paling mudah adalah bagaimana menumbuhkan silikon gitu ya. Cara paling mudah untuk menumbuhkan silikon adalah kita punya substrat silikon yang kecil, kemudian ditempelkan ke liquid silikon, dan kita tarik, maka kita akan dapatkan silikon yang sama dengan orientasi silikon yang mothernya atau fathernya.
sebagai contohnya. Itu biasanya gitu. Atau penumbuhan jadi kalau ini disebut self propagation, kalau ini adalah penumbuhan secara ini ya, banyak sisi gitu. Kemudian multi layer, jadi penumbuhan masing-masing layer bertumbuh secara sendiri gitu ya, tapi ada banyak beberapa layer yang terbentuk. Oke. Ada istilahnya heteroepitaksi, penumbuhan substrat atau penumbuhan film pada substrat yang berbeda materialnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya paling rumit. Kenapa? Heteroepitaksi itu karena substratnya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan filmnya nanti. Maka kita harus pertimbangkan bagaimana sifat permukaan dari substrat dan dari bahan agar nanti ada kesesuaian lah secara ini antara substrat dengan film. Kemudian juga perhatikan struktur kristal antara substrat dengan film yang akan dibentuk. Jangan terlalu beda, misalnya kalau misalnya heksagonal dengan heksagonal lagi, kemudian tetragonal dengan tetragonal lagi, maka kita akan dapatkan konstanta lattice yang mirip lah. Jadi lattice-nya match gitu, untuk kesesuaian lattice-nya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan gitu ya, kalau misalnya kita menumbuhkan dengan struktur yang berbeda gitu ya, maka akan ada cacat antara permukaan substrat dengan film. Mungkin kita inginkan gitu, tapi juga banyak kebutuhan di mana itu akan mengurangi sifat fisisnya atau mengubah sifat fisisnya. Nah, bagaimana kalau kisinya berbeda? Maka kita akan lihat bahwa kalau kisinya berbeda, maka akan ada energi tarik antar film dengan substrat. Antar ikatan kimia, sehingga akan saling tarik menarik. Kemudian juga energi permukaan antara permukaan substrat dengan permukaan film yang saling menempel itu akan saling punya fungsi energi masing-masing. Sehingga kalau kita rumuskan bentuknya seperti ini. Yaitu ini adalah karena pengaruh permukaan C1 kali gamma kali D kuadrat dikurangi C2 kali K sigma ya, bukan sigma ya, epsilon kuadrat kali D pangkat 3. Ini karena strain. Nah, jadi kalau lattice mismatch gitu ya, ketidaksesuaian lattice antara substrat dengan film yang dibentuk, maka akan terjadi proses. Coba perhatikan seperti ini. Yang dia jarak antara atomnya itu berbeda dengan jarak antar atom pada film itu berbeda dengan substrat. Itu misalnya ini adalah A, ini adalah B. Maka pada atom beberapa yang menempel pada permukaan substrat itu akan terkontraksi atau tertarik, atau bahkan mungkin tertariknya bisa lebih pendek gitu, dimana sehingga pada jarak di sini dia akan mirip dengan A. Ini pada kondisi di daerah sini jarak antar atomnya sehingga akan sebanding dengan A. Berartinya kan terjadi perubahan jarak antar atom yang tadinya B menjadi A. Oke. Sehingga itu adalah strain. Ya, bisa aja dipisahkan justru misalnya di mana A-nya lebih besar daripada B misalnya. Bisa aja. Oke. Jadi nanti
Yang perlu kita cari adalah titik kesetimbangan di mana ya antara strain dan energi ikat permukaan itu dia titik stabil gitu. Sehingga nanti tidak mudah lepas antara si film dengan substrat. Yang mudah lepas itu biasanya antara energi ikat permukaan dengan energi strainnya gitu. Jangan terlalu berbeda, atau ya intinya adalah berada pada titik kesetimbangan. Nah, berdasarkan lattice mismatch ini itu ada 3 jenis ya. Proses heteroepitaksi berdasarkan mismatchnya ya, lattice mismatch. Kalau misalnya antara antara lapisan substrat dengan filmnya lattice-nya sama, maka sigma layer ditambah sigma substrat itu akan lebih kecil dari sigma substratnya sendiri gitu ya. Jadi kalau istilahnya adalah perfect wetting. Jadi penempelannya sempurna gitu. Jadi satu lapisan dengan lapisan yang lain, sehingga tidak akan ada perbedaan antara satu layer dengan layer yang lain. Kalau misalnya yang lain, misalnya ini adalah match, ini masih match gitu ya. Ya kalau misalnya sigma layer ditambah sigma substrat per layer atau terhadap layer itu lebih besar daripada sigma substrat sendiri, maka akan ada island growth. Kenapa? Karena ini harus ada penyesuaian di ini, penyesuaian di sini, sehingga masing-masing titik akan berbeda matchnya gitu. Ya ini bergantung kebutuhan sebenarnya, mau yang mana, bahkan kita bisa atur sebenarnya. Nah ada juga lattice mismatch ya. Lattice mismatch itu berarti biasanya pengaturannya ini sangat acak, sehingga mungkin terbentuk apa istilahnya, lapisan amorphous atau yang lainnya cacat gitu, dan seterusnya di antara satu layer dengan layer yang lain gitu ya. Jadi mungkin aja misalnya terbentuk island. Island itu adalah dimana terbentuk satu titik layer lapisan gitu ya, sehingga seakan-akan itu terdapat pulau-pulau yang kemudian dia membesar membentuk lapisan tipis. Biasanya nanti pada akhirnya dia akan jadi polikristal. Oke, kita lanjutkan ke MBE ya. MBE ini dia sebenarnya sama seperti beam epitaksi ya, dimana secara prinsip ada sumber ya, kemudian di dalam ruang hampa ya. Ruang hampa itu bukan nggak ada udara tapi intinya adalah tekanan rendah ya. Cuma source-nya itu banyak gitu. Jadi kita bisa aktifkan source A, B, C dan seterusnya gitu ya, bergantung misalnya ini adalah material A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian kita atur berdasarkan pertama tekanannya kita atur, kemudian misalnya dalam tanda kutip sumber radiasinya, panasnya, laser atau yang lainnya gitu ya, sehingga si source A misalnya itu ya berapa detik, atau source A dan C digabung gitu, sehingga nanti lapisannya bukan lagi satu material tapi dia banyak gitu. Gitu. Jadi di masing-masing source-nya banyak, kemudian bisa digabungkan gitu antara masing-masing source, sehingga nanti akan terbentuk lapisan yang banyak gitu ya. Bisa aja dalam tanda kutip dicampurkan, kemudian ada reaksi, jadi uapnya ini ke sini digabungkan misalnya dengan uap
sumber yang lain sehingga nanti akan membentuk lapisan yang unik gitu ya, MBE. Ini termasuk yang jarang gitu ya. Biasanya MBE ini digunakan untuk chip ya, produksi chip yang bukan spesifik tapi yang bukan khas ya. Jadi bergantung pada source yang digunakan gitu ya. Jadi bergantung kebutuhan juga ya. Yang pada akhirnya dia membentuk chip yang lapisan tipis, kemudian bahan-bahannya jadi antar lapisan, kemudian komposisi kimianya bisa kita atur gitu intinya itu. Nah, untuk melihat seberapa besar lapisan-lapisan tipisnya, kita lakukan karakterisasi. Pertama, karakterisasinya menggunakan elektron difraksi misalnya untuk melihat komposisi kimia apa saja, kemudian struktur permukaannya, bahkan selama pertumbuhan gitu ya. Kemudian cross section mikroskopik, kita bisa lihat pertama kan substrat itu biasanya kita lihat dari permukaannya ya. Ini bisa penampang melintangnya, jadi kita potong, jadi nanti kita akan lihat ini adalah substrat, ini adalah lapisannya. Nah, itu yang dimaksud cross sectional mikroskopik, penampang melintangnya. Ini material A substrat, ini adalah material B. Bisa menggunakan TEM, bisa menggunakan STM, bahkan bisa jadi menggunakan SEM biasa ya. Contoh misalnya ini ada substratnya dari atas ya, kemudian dilapisi misalnya ini 8 nanometer aluminium arsenide, kemudian lapisan lainnya adalah gallium arsenide, berganti terus dan seterusnya. Maka kita akan bisa lihat, bahkan kita bisa lihat posisi atomnya. Coba satu titik dengan titik yang lain ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lihat atom per atomnya. Nah, ini sama juga cross sectional STM gitu ya, antara satu lattice dengan lattice yang lain, bahkan posisi istilahnya adalah posisi atomiknya atau molekulnya bisa terlihat. Di sini ada advance vacancy, ini ada island gitu ya. Kemudian di sini ada king gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat secara lapisan per lapisan. Nah, kita lanjutkan dengan PLD. Apa yang membedakan PLD dengan epitaksi yang sebelumnya dengan MBE? Itu adalah sumber radiasinya sebenarnya. Jadi sumber radiasi panasnya biasanya gini, kan awalnya adalah dalam ruang vakum sama ya, dipompa keluar udaranya, kemudian di sini ada filamen pemanas. Masalahnya adalah filamen pemanas itu dalam ruang vakum mudah putus ya, kemudian menjadi pengotor gitu ya. Sehingga nanti di substrat ini bukan hanya material istilahnya adalah targetnya atau sumber logamnya, tetapi dari pemanas, dari misalnya kabel dan seterusnya, sehingga yang terjadi adalah adanya pengotor yang dominan. Nah, selain itu juga prosesnya tekanannya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena harus ada sambungan-sambungan listrik dan seterusnya yang menyebabkan
tekanan nggak bisa bocor lah gitu. Jadi cara paling mudahnya adalah memberikan radiasi dari luar. Radiasinya dalam bentuk laser. Biasanya laser biru dengan energi tinggi atau laser UV gitu. Jadi dalam reaktornya ada jendela, kemudian dimasukkan sinar laser. Jadi dari jendela ini dimasukkan sinar laser sehingga substrat ini, bukan substrat, istilahnya sumber logamnya atau sumber materialnya kena panas dari atau terserap sinar lasernya terserap dan menyebabkan panas, menyebabkan atom-atomnya meleleh. Kemudian ketika sudah meleleh, karena tekanannya rendah, dia akan mensublimasi, kemudian direaksikan dengan oksigen membentuk oksida, atau misalnya mereaksikan dengan yang lain, atom-atom yang lain gitu ya. Kemudian dia akan menempel di substrat di sini. Ya, itu yang membedakan PLD dengan sebelumnya. Jadi sumber radiasinya atau sumber panasnya. Kenapa ini menarik? Menariknya adalah pertama, kita bisa punya beberapa beberapa sumber, kita tinggal arahkan saja lasernya ke sumber yang diinginkan. Jadi lebih ringkas gitu ya. Dan kemudian juga pengotornya lebih sedikit gitu. Jadi ketika laser, ini bahan ya. Jadi bahan kena laser, maka yang terjadi adalah terjadi penyerapan energi dari laser tersebut menjadi energi panas. Ya, karena permukaan sumbernya menjadi panas, maka dia akan mulai meleleh dan kemudian menguap. Ketika mulai menguap, uap logam itu kena laser lagi, terjadi ionisasi sehingga si elektronnya hilang menjadi plasma. Plasma inilah yang cara paling sederhana untuk memahami plasma adalah api. Api adalah hasil reaksi kimia sehingga si elektron lepas dari atomnya dan membentuk plasma. Itu paling mudahnya. Tapi ini adalah dalam ruang hampa gitu. Jadi terbentuk plasma dan terjadi emisi. Jadi kita akan melihat ada warna biru atau ungu atau jingga gitu ya, dari permukaan si bahan sumber, dan itu menandakan terjadinya pembentukan ionisasi plasma. Ya, ionisasi jadi plasma, kemudian plasmanya mengemisikan cahaya, jadi ada istilahnya adalah Bremsstrahlung. Ada pancaran cahaya dari si sumbernya. Pada akhirnya ketika atom-atom itu terevaporasi, jadi dalam artinya menjadi gas plasma, maka dia akan menempel pada permukaan substrat. Jadi ini adalah ion plasma, kemudian ini akan menempel pada permukaan substrat di sini. Ya, di sini. Nah, agar antara ini untuk PLD ya. Nah, untuk mempercepat agar si uap dari sumber itu menempel pada substrat, biasanya diberi tegangan antara sumber dengan substrat, yaitu kita beri tegangan negatif, ini tegangan positif. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada medan listrik. Jadi plasma itu kan bermuatannya positif. Atom-atom yang teruapkan itu muatannya positif. Kenapa? Karena elektronnya hampir lepas.
berselurasnya lepas, sehingga ketika ada medan listrik maka dia akan mendekati sumber medan listrik, biasanya yang positif gitu. Jadi sumber-sumber akan menempel ke sini, ke arah sini, dipercepat ke arah sini. Sedangkan muatan yang negatif itu akan bergerak negatif ke sini. Sebaliknya ya, sebaliknya. Ya. Jadi nanti dalam filmnya akan terbentuk di atas permukaan substrat akan terbentuk film yang intinya adalah dengan kepresisian yang bagus gitu. Dan sputtering ini, sputter deposition ini cara yang paling umum sekarang digunakan, cara paling mudah sebenarnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana sputtering ini bisa banyak material yang digunakan. Biasanya ada banyak sumber dengan istilahnya beda tegangan yang berbeda gitu, sehingga kita akan bisa menempelkan beberapa logam yang berbeda. Ini PLD, ini adalah DC sputtering. Di lab kita punya DC sputteringnya untuk yang emas. Jadi ini adalah substrat, ini adalah sumber, gitu ya. Biasanya di sini sumbernya adalah logam, kemudian diberi beda tegangan di kisaran 5 sampai 15 kilovolt, gitu ya, 5 sampai 15 kilovolt. Kemudian diberi gas juga ya, atau divakumkan gitu ya, pada kondisi misalnya diberi oksigen, atau untuk yang lainnya untuk membentuk logam oksida. Biasanya logam oksida nanti akhirnya adalah jadi semikonduktor gitu. Nah, kemudian yang menjadi kelemahan deposisi menggunakan PLD, sputtering, atau epitaksi biasa gitu ya, epitaksi awal gitu ya, itu adalah harus memiliki tekanan yang sangat rendah. Tekanan yang sangat rendah baru logam-logam atau semikonduktor itu menguap, atau suhunya tinggi atau sumber radiasinya tinggi sehingga dia baru menguap. Kelemahannya adalah butuh energi yang cukup tinggi untuk membuat vakum. Nah, selain itu juga keterbatasan source-nya itu dalam artinya sumber materialnya gitu. Nah, orang mulai berpikir bagaimana kalau kita injeksikan saja, yaitu kita injeksikan chemical papernya gitu. Kita injeksikan, jadi misalnya adalah silan ya, misalnya untuk membuat permukaan silikon, lapisan silikon misalnya ini adalah Si, bahan dasarnya adalah silan gitu ya. Ini gas SiH4 ini sangat reaktif, gas yang sangat reaktif, silikon. Nah, jadi orang tidak berpikir lagi untuk menguapkan atau misalnya ini, nah berarti tinggal disimpan saja. Mirip seperti DC sputtering gitu ya, beda tegangan. Ini adalah substrat, kemudian diinjeksikan gas ke dalam, maka dia akan bereaksi misalnya dengan oksigen, dan kemudian silikon itu akan terbentuk di daerah sini, di atas permukaan substrat. Jadi CPD alasannya seperti itu ya, kenapa dikembangkan CPD. Kemudian juga ada yang metal organik, MOCVD. Biasanya karena beberapa reaksi kimianya itu bahannya kan kayak chemical paper ya gitu. Chemical paper itu bahannya biasanya mudah reaktif.
gitu. Jadi orang mulai ganti, oh oke, ini terlalu reaktif, bisa nggak untuk material yang lain yang tidak terlalu reaktif. Yang dipilih ternyata adalah metal organik. Ya, kenapa metal organik dipilih? Ya karena suhu reaksinya cukup rendah. Yang organik kan dia biasanya suhunya rendah ya, di kisaran 300 dia mulai dekomposisi. Jadi dia bereaksi kemudian dengan reaktan sehingga bertumbuh ya, yang metalnya itu tumbuh di atas permukaan substrat. Nah, sekarang atomic layer deposition. Biasanya atomic layer deposition ini metodenya bukan lagi pakai vakum, tapi lebih ke liquid gitu ya. Liquid dilapiskan ke atas permukaan substrat, kemudian karena dia istilahnya sejenis, maka dia akan tolak menolak sehingga menempel pada permukaan tapi tidak menumpuk. Ya. Jadi ada kohesi yang sangat baik antara adesi yang baik antara molekul dengan substrat, tetapi juga ada gaya tolak menolak yang bagus antara satu molekul dengan molekul yang lain. Kemudian direaksikan dengan hidrogen dengan oksigen gitu ya, atau dengan air gitu ya. Sehingga ada terjadi reaksi yang pada akhirnya mulai ada terbentuk metal oksida di permukaan ini, zirconium dioksida misalnya. Nah, ini adalah cara atomic layer deposition ya. Nah, cara ini relatif mudah karena melibatkan liquid. Penanganannya juga tidak terlalu ini, bahkan tidak perlu vakum sama sekali gitu. Yang menyulitkan adalah ini ya intinya adalah ada titik di mana konsentrasi yang digunakan harus selalu rendah. Nah, kalau terlalu tinggi lapisannya sangat tebal sehingga tidak akan terbentuk lapisan tipis, tapi lapisan tebal gitu sebut itu. Nah, ini yang nanti pada akhirnya banyak digunakan oleh istilahnya adalah wet chemical. Reaksi-reaksi yang menggunakan medium basah seperti pelarut lah gitu, bukan hanya air ya, pelarut. Oke. Ada epitaksi yang lain banyak sebenarnya. Intinya adalah secara atomik ditumbuhkan pada permukaan-permukaan yang lain, kemudian juga substratnya juga dipatternkan. Misalnya substratnya tadinya adalah silikon, misal ganti dengan substrat grafena, sehingga nanti pada akhirnya terbentuk struktur kristal ZNO yang bukan tubular ya, tapi lebih ke heksagonal forest ya. Heksagonal forest itu adalah banyak tumbuh seperti sikap gitu atau pohon-pohon gitu, tapi bentuknya adalah heksagonal. Coba cari aja heksagonal forest, itu menarik ya. Kemudian ada istilahnya untuk melapiskan banyak lapisan gitu, dan kemudian bentuknya juga berbeda, maka ada istilah proses di mana ketika kita menumbuhkan ada cacat-cacatnya yang biasanya karena atom tidak menempati posisi secara sempurna atau berlebih yang disebut sebagai overgrowth gitu ya. Dan kemudian sekarang orang mulai berpikir untuk mengatur epitaksi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi sehingga kita mendapatkan arsitektur bentuk lapisan tipis yang beragam, bukan hanya lapisan tipis yang sangat datar gitu, tapi lebih ke tekstur, misalnya bentuk yang ini, seperti ini gitu ya. Dan ini manfaatnya apa? Biasanya untuk penyimpan memori gitu ya. Jadi ketika elektron dilewatkan ke sini, dia akan tertrap di sini dan dia akan dianggap seakan-akan sebagai memori. Pengembangan pengontrolan
epitaksi secara 2 sampai 3 dimensi. Ini yang menjadi dasar pembentukan memori flash disk ya, atau hard disk berdasarkan SSD gitu ya. Sehingga proses penyimpanannya sangat cepat. Termasuk juga pengembangan smartphone itu ya didasari pertama oleh itu, terutama untuk yang penyimpanan data yang cepat dan hemat energi. Nah, yang menarik dari lapisan tipis adalah kita akan ternyata bisa mengamati efek-efek mekanika kuantum gitu ya. Efek-efek mekanika kuantum terutama karakteristik elektron ya pada lapisan tipis ternyata tetap mengikuti persamaan Schrödinger gitu. Ada kuantisasi energi di dalam lapisan tipis, kemudian juga ketika elektron ingin melewati satu lapisan ke lapisan yang lain, ternyata juga ada efek tunneling gitu ya, yang telah kita pelajari pada peristiwa analisis kuantum ya, atau pada mata kuliah kuantum. Contoh misal gitu ya. Jadi ketika substratnya kita atur, maka ternyata ada kuantitasasi energi elektron, terutama di sini di daerah sini gitu. Dan ini cukup menarik untuk kita analisis. Oke, misalnya kita juga bisa membentuk subassembly quantum dot. Ada germanium di atas permukaan silikon, dan ini cukup menarik sebenarnya ya. Jadi intinya kita bisa menyimpan dot-dot di atas permukaan silikon ini secara teratur, dan itu bisa menjadi arsitektur untuk membuat komputer rangkaian elektronik mini. Walaupun ini sebenarnya ilmu yang lama ya, dikembangkan tahun 98, dan sekarang sudah kita rasakan manfaatnya. Bagaimana rangkaian elektronik pada chip itu makin kecil, sekarang sedang masuk, kita sedang menggunakan area di sekitar 40 nanometer, 20 sampai 40 nanometer. Nah, sekarang sedang dikembangkan di area 2 sampai 10 nanometer. Kita akan mendapatkan chip yang lebih performanya lebih tinggi, hemat energi dan seterusnya. Oke. Nanowire misalnya gitu ya. Di lab kita sudah bisa membuat nanowire CU gitu ya. Dan kita sudah bisa mengamati itu. Dan yang menariknya adalah bahwa kalau ini di atas permukaan silikon, kita sudah bisa dalam liquid. Oke. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.